أحد أحد. Dalam riwayat lain menyebutkan, Bilal berkata ahad atau menegaskan Tuhan hanya satu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah penyiksaan yang dialaminya. Masya Allah. أحد أحد. أشهد أن محمدًا رسول الله. Sobat Islampedia, Bilal bin Rabah merupakan salah satu di antara para sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karena keimanan dan ketakwaannya yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, Rasulullah SAW bertanya kepada Bilal, "Sewaktu aku bermi'raj ke Sidratul Muntaha, dalam perjalanan aku mendengar suara terompahmu di surga. Wahai Bilal, amalan apa yang engkau kerjakan hingga mendapatkan kemuliaan itu?" Bilal menjawab, "Hamba bukanlah apa-apa ya Rasulullah." Dari Abu Hurairah, jawaban dengan percakapan Rasulullah, Bilal juga memberikan jawaban. "Tidak ada amal yang aku lakukan yang paling aku harapkan pahalanya daripada aku bersuci pada waktu malam atau siang. Pasti aku melakukan sholat dengan wudhu tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan untukku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya Sobat Islampedia, Bilal memang seorang budak, namun ia justru punya posisi istimewa. Bahkan diriwayatkan, saking istimewanya, Bilal bin Rabah ketika dalam satu majelis, Umar bin Khattab tidak berani menegakkan badannya ketika duduk di samping Bilal. Umar bin Khattab berkata, "Bagaimana aku mau meninggikan diri di hadapannya, sementara Allah memuliakannya dengan menjamin surga baginya?" Masya Allah. Sobat Islampedia, saat mendengar Bilal bin Rabah disiksa sangat berat, Abu Bakar pun segera menuju lokasi penyiksaan. Dia ingin membeli Bilal yang saat itu berstatus sebagai budak. Dikisahkan, sang majikan pun menawarkan harga kepada Abu Bakar sebesar 9 ukiyah emas. Tanpa ragu dan tanpa pikir panjang, Abu Bakar membeli Bilal dari Umayyah seharga 9 ukiyah emas. Asal tahu saja, 1 ukiyah emas setara dengan 31,75 gram emas. Dengan demikian, 9 ukiyah emas adalah sekitar 285 gram. Bila harga emas saat ini berkisar Rp900.000 per gram, maka jumlah yang dibayar Abu Bakar As-Siddiq untuk membebaskan Bilal sekitar 257 juta rupiah. Masya Allah. Sungguh, ini adalah jumlah yang amat besar untuk harga seorang budak di masa itu. Jika kisah Bilal mengumandangkan azan begitu masyhur, siapa sebenarnya Bilal bin Rabah? Bagaimana sirahnya hingga akhirnya memeluk Islam? Kenapa di antara ratusan budak kulit hitam di Mekah, Allah menjadikan Bilal sebagai sahabat Rasulullah yang termasuk golongan pertama memeluk Islam? Ada rahasia apa di balik sosok dan keislaman Bilal bagi dakwah Rasulullah? Sahabat Islampedia, sahabat yang mulia Bilal bin Rabah adalah sahabat yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Dan beliau memiliki kisah yang luar biasa. Kenapa? Karena masuk Islamnya sahabat Bilal ini betul-betul menampakkan dan menjadi simbol keberanian. Kisah heroik dari seorang Bilal bin Rabah dimulai ketika beliau mendengar dakwah Islam yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bayangkan seorang budak, kala itu yang dimiliki oleh seorang tuan yang menjadi pemuka Quraisy, tiba-tiba dengan segenap keberaniannya dan tentu nyawa taruhannya beliau mengikrarkan keislamannya langsung tanpa diam-diam. Maka dari itu dia mendapatkan banyak sekali siksaan dan tekanan dari sang majikan. Maka ketika Bilal bin Rabah disiksa dengan siksaan yang luar biasa, Abu Bakar radhiyallahu anhu kala itu melihat. Dan ketika melihat, Abu Bakar yang memiliki kedudukan, melihat saudara seimannya yang sebelumnya belum pernah dikenal, langsung didatangi sang majikan. Umayyah bin Khalaf, "Saya beli budak yang kamu siksa ini. Berapa kamu jual?" Saya jual 9 ukiyah. 9 ukiyah, 1 ukiyah itu 125 gram emas kurang lebih. Jadi kalau 9 ukiyah itu kurang lebih lah 1000 gram, jadi 1 kilo emas. Maka ketika sudah dibeli dan diambil Bilal dalam kondisi yang begitu lemah itu tadi, Umayyah bin Khalaf bilang kepada Abu Bakar, "Andai kamu tawar 1 ukiyah pun itu budak saya kasih, karena dia tidak ada harganya di hadapan saya."
Tetapi sahabat Abu Bakar tidak mau kalah untuk tetap membuat seorang yang beriman itu mulia. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu kala itu mengatakan, wahai Umayyah, bahkan kalau kamu jual 100 ukiyah pun atau 1000 ukiyah pun, saya akan keluarkan harta saya untuk membeli sahabat saya. Sobat Islampedia, setelah Rasulullah wafat, Bilal enggan untuk mengumandangkan azan dan memutuskan untuk meninggalkan Madinah dan meminta izin kepada Abu Bakar untuk berhenti menjadi muazin Rasul. Namun para penduduk Madinah yang merindukan Rasulullah meminta Bilal untuk kembali mengumandangkan azan. Umar bin Khattab kemudian mengunjungi Bilal yang berada di Syam dan membujuknya. Bagi Bilal untuk kembali ke Madinah dan kembali mengumandangkan azan merupakan hal yang begitu berat, karena ia terlalu rindu pada Rasulullah sehingga tidak mampu melepas kepergian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat lain juga dikisahkan bahwa Bilal akhirnya bersedia untuk kembali ke Madinah setelah bermimpi bertemu Rasulullah. Inilah peristiwa terakhir kalinya Bilal azan di kota Madinah. Suaranya yang merdu mulai terdengar ke seluruh penjuru kota Madinah. Allahu Akbar, Seluruh penduduk Madinah pun terkejut mendengar suara azan Bilal yang sudah lama menghilang, tiba-tiba terdengar kembali. Asyhadu an la ilaha illallah. Saat melafazkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ia pun mulai terisak dan tidak sanggup melanjutkan azan. Seluruh penduduk Madinah akhirnya pun turut menangis karena merindukan sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah wafat. Masya Allah. Sahabat Islampedia, azan adalah satu syariat yang memiliki asbabun nuzul. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat sudah sampai di Madinah membangun masjid, lalu di antara para sahabat ini ketika masuk waktu sholat dan ingin memanggil sahabat-sahabat yang lain untuk melaksanakan aktivitas sholat, mungkin di antara mereka bingung bagaimana caranya ini. Sehingga mereka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya ketika waktu sholat yang sudah kita ketahui 5 waktu ini masuk untuk bisa memanggil sahabat-sahabat kita berkumpul di masjid dan melaksanakan sholat jamaah? Bagaimana caranya ya Rasul? Maka Rasul kala itu pun tidak bisa memberikan satu keputusan karena memang belum ada isyarat dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat semua sahabat sedang berpikir bagaimana caranya, tiba-tiba datang seorang sahabat Abdullah bin Zaid kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku tadi malam bermimpi ada seseorang dengan wajah yang begitu bercahaya memakai jubah hijau. Dia membawa lonceng. Lalu karena aku yang terfikir adalah bagaimana caranya supaya bisa memanggil sahabat-sahabat untuk bisa berangkat melaksanakan aktivitas salat, maka aku tanya bagaimana kalau seandainya lonceng itu aku gunakan untuk memanggil orang salat. Tapi tiba-tiba orang ini tadi mengatakan jangan, tetapi lafadzkan ini. Lalu dia diajarkan adzan. Lalu adzan itu ternyata oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, ajarkan apa yang kau dengar dalam mimpimu itu kepada sahabat Bilal, dan minta ketika masuk waktu salat agar Bilal mengumandangkan. Sahabat Islampedia, memang dalam beberapa riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengumandangkan adzan untuk memanggil sholat. Beliau mengumandangkan adzan diantaranya ketika mengadzankan Hasan dan Husain, diantaranya ketika dalam sebuah safar, tetapi bukan untuk aktivitas mengumandangkan azan memanggil sholat. Mungkin ada yang bertanya kenapa? Sebenarnya lumrah saja, karena tidak harus semua yang ada dalam syariat ini semua dilaksanakan oleh Nabi. Ya, tidak semua. Kenapa? Ada orang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menugaskan orang-orang yang memang orang-orang itu memiliki kapasitas. Sebab ini butuh sesuatu yang istiqomah, butuh sesuatu yang mungkin perlu dilihat dan diamati, karena kala itu belum ada alarm, belum ada waktu jam, ya semuanya melihat matahari. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin kala itu. Kurang lebih itu. Bukan karena yang lain, bukan karena apa, tetapi karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seseorang yang memang betul-betul mampu untuk bisa meletakkan satu pekerjaan kepada ahlinya. Dipilih pimpinan perang, dipilih bendahara, dipilih juru tulis, dipilih termasuk diantaranya yang mengumandangkan adzan. Cerdas beragama dengan Islam